Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita bisa bertemu lagi dalam rangka terus memperdalam kajian-kajian Islamiyah. Tema kita malam ini akan membahas penyakitnya takwa. Setelah kita banyak membahas tentang iman dan takwa, maka sekarang akan membahas tentang penyakitnya takwa. Artinya saya malam ini akan membahas bagaimana manusia tumbuh dalam hatinya iri, dengki, hasad dan sombong. Semoga ada hikmahnya. Akan saya memulai dengan sebuah cerita Abu Lahab dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab itu seorang rajanya Quraisy di negara Makkah dulu. Kebesaran Quraisy ini di bawah kepemimpinannya Abu Lahab. Tapi Abu Lahab sudah tahu dalam kitabnya ada keterangan atau penjelasan bahwa Tuhan, kata Abu Lahab bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang akan memimpin manusia pada jalan kebenaran. Jadi dalam kitabnya sudah ada dengan ciri-cirinya, orangnya itu sudah ada. Singkat cerita, setelah lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tanda-tanda kenabiannya itu sudah diketahui oleh Abu Lahab. Di antaranya seperti apabila berjalan di atas kepalanya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinaungi oleh awan. Abu Lahab mengerti, sudah tahu, karena dalam kitabnya sudah diterangkan bahwa Muhammad ini akan menjadi nabi dan akan menjadi utusan Allah. Sudah tahu Abu Lahab bahwa Nabi Muhammad nanti yang akan menyampaikan wahyu-wahyu Tuhan. Maka ikrar Abu Lahab itu akan iman kepada Nabi Muhammad, akan tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah hatinya yang ikrar ini yang akan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diketahui oleh setan. Akhirnya bingung setan, takut Abu Lahab iman pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata setan? Kalau Abu Lahab sampai iman pada Muhammad, maka seluruh Quraisy rakyat akan iman pada Nabi Muhammad. Tidak mau setan, karena setan memang tidak menginginkan manusia itu iman kepada Nabi Muhammad, tidak menginginkan. Memang kelakuannya setan yang harus merusak, yang ingin merusak manusia. Akhirnya setan datang pada Abu Lahab dengan berwujud seperti manusia. Setan merayu pada Abu Lahab. Kata setan pada Abu Lahab, Abu Lahab, Anda itu seorang raja dan Muhammad itu cuma cucu, sama Anda itu cuma cucu. Anda jangan sampai iman pada Muhammad, karena Anda seorang raja. Tidak baik, tidak enak kalau seorang raja iman pada rakyatnya. Dijawab oleh Abu Lahab, tidak, saya akan tetap iman pada Muhammad karena saya sudah tahu bahwa Muhammad itu nanti yang akan membawa wahyu-wahyu Tuhan. Gagal, setan menghasut Abu Lahab, gagal. Hari pertama. Satu hari lagi datang kedua kalinya, digoda, dirayu Abu Lahab untuk tidak iman pada Nabi Muhammad. Tetap dua kali belum goyah imannya Abu Lahab. Tak berhasil setan menghasut Abu Lahab, tak berhasil.
maksa setan sampai 3 kali datang kepada Abu Lahab. Nah, ketiganya ini apa kata setan? Abu Lahab, saya pikir-pikir tetap tidak enak ada Abu Lahab. Kalau Anda sampai iman pada Muhammad, Anda itu sudah besar namanya. Disanjung oleh setan hatinya Abu Lahab, dipuja. Anda sudah besar, seluruh rakyat Quraisy sudah tunduk pada Anda. Kalau sampai Anda tunduk pada Muhammad, kecewa Anda, gengsi Anda. Masa raja mau tunduk sama rakyatnya? Masa Muhammad cuman Muhammad, Anda tuh mau tunduk? Gombal rayuannya setan ini. Akhirnya masuk dalam hatinya Abu Lahab. Abu Lahab terfikirkan dalam pikirannya, oh iya, saya seorang raja, kalau tunduk sama rakyat kan saya kecewa. Oh iya, saya sudah sukses memimpin rakyat, kalau saya iman pada Muhammad saya gengsi saya. Nah, disinilah tumbuhnya hati Abu Lahab karena dirayu oleh setan, sehingga Abu Lahab sebenarnya hatinya iman, tapi Abu Lahab ini akhirnya menjadi musuh Nabi Muhammad, yang menjadi penentang Nabi Muhammad, yang menjadi penghalang dari perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Apa hikmah cerita ini? Bahwa setan akan masuk membisik manusia dan merayu manusia, menghasut manusia lewat kemampuannya manusia sendiri. Yang kaya dipuja kayanya, disanjung kekayaannya, disanjung keberhasilannya, sehingga dalam hatinya merasa bahwa dirinya itu memang orang yang paling kaya, orang yang paling sukses. Akhirnya tumbuh dalam hatinya seperti sombong, takabur. Bukan cuman yang punya harta, yang punya ilmu juga disanjung. Anda itu orang yang paling alim, tidak ada orang yang paling alim dari sini. Akhirnya dalam hatinya keluar juga sombongnya, merasa paling alim, merasa orang yang paling pintar, keluar sombongnya. Ini cara setan merayu manusia. Yang kaya lewat kekayaannya disanjung, yang alim dilihat alimnya disanjung. Akhirnya keluar rasa sombongnya. Yang miskin juga dirayu lewat miskinnya. Itu tetangganya kamu sudah kaya, bagaimana kamu itu penampilannya seperti itu penampilannya sudah begini. Akhirnya keluar rasa dengkinya, keluar rasa hasutnya. Ini sebenarnya bisikan setan, cuman kadang-kadang manusia tidak mengerti bahwa dalam hatinya sedang dibisik oleh setan. Masyiral muslimin rahimakumullah, apa hikmah dari semua tadi? Bahwa manusia ini dihasut oleh setan untuk keluar dari iman lewat kemampuannya sendiri. Makanya dalam kitab diterangkan yang masuk ke dalam hati itu ada 2, ada bisikan setan, ada ilham. Yang dinamakan bisikan setan yaitu ajakan setan itu, dan setan mengajak jalan kejelekan. Sedangkan yang dinamakan ilham yaitu bisikan malaikat. Kalau bisikan malaikat itu dinamakan ilham, dan bisikan malaikat bedanya, kalau setan mengajak kejelekan, kalau malaikat itu mengajak kebaikan. Bahkan ada yang menyebut bahwa ada ilham yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya belum akan menjelaskan ciri-cirinya malam ini. Semoga ada manfaatnya, hati kita bisa mengerti tentang apa sebenarnya yang bergetar dalam hati. Sedang setan apa sedang malaikat? Kalau setan ya kita jauhi. Kita jauhi, jangan ikuti, agar kita tidak keluar sombongnya, agar kita tidak keluar takaburnya, irinya, hasutnya, agar kita selamat, iman bersih, takwa dicapai dengan sungguh-sungguh. Semoga ada manfaatnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.